Apa itu penangkapan? Penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Proses dan syarat penangkapan. 1. Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHP. 2. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan pasal 1/20. 3. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Pasal 1/20 JO 17 KUHP. 4. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau instansi, Kapolwil, Kapolres, atau Kapolsek selaku penyidik. 5. Penangkapan tanpa surat perintah. Pada dasarnya, setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut pasal 1/19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana dan ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang terakhir, masa waktu penangkapan. Pasal 19 ayat 1 bahwa jangka penangkapan tidak boleh lebih dari 1 hari. Artinya, apabila selama 1 kali 24 jam pemeriksaan tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan, maka ia harus dibebaskan demi hukum. Mengapa dilakukan penangkapan? Penangkapan dilakukan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Berikutnya, penahanan. Apa itu penahanan? Menurut pasal 1/21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Dari rumusan pasal tersebut, maka jelas kiranya bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka atau terdakwa. Macam-macam penahanan. Rutan dan lapas. Perbedaan rutan dan lapas. Rutan, tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Waktu lamanya selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan lapas, tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Waktu lamanya selama proses hukuman menjalani sanksi pidana. Yang kedua, penahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka dengan menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka tersangka bila akan keluar rumah harus dengan izin penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Yang ketiga, penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Pasal 22 ayat 3 KUHP. Demikian juga karena tahanan kota merupakan jenis penahanan, maka tersangka bila akan keluar kota harus seizin pejabat yang menahan. Selanjutnya, pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHP, antara lain 1. Untuk kepentingan penyidikan,
yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik. 2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum. 3. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah hakim. Selanjutnya, syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penahanan. 1. Syarat subjektif. Pasal 21 ayat 1 KUHP. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. 2. Syarat objektif adalah tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan tindak pidana yang ancamannya hukumannya kurang dari 5 tahun, tetapi ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP seperti pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1. Selanjutnya, lamanya penahanan. Lamanya penahanan diatur dalam KUHP masing-masing di dalam pasal 24 untuk penyidik, pasal 25 untuk penuntut umum atau PU, pasal 26 untuk hakim pengadilan negeri atau PN, pasal 27 untuk hakim pengadilan tinggi atau PT, dan pasal 28 untuk hakim Mahkamah Agung atau MA. Dari pasal-pasal KUHP tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Lamanya penahanan oleh A. Penyidik maksimum 20 hari. Perpanjangan oleh penuntut umum maksimum 40 hari. B. Penuntut umum maksimum 20 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri maksimum 30 hari. C. Hakim pengadilan negeri maksimum 30 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri maksimum 60 hari. D. Hakim pengadilan tinggi maksimum 30 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari. E. Hakim Mahkamah Agung maksimum 50 hari. Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari.